Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah ke gereja, atau turut terlibat dalam pelayanan. Tapi kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti akan gagal dalam menjalani hidup kekristenan kita, saudara. Penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Artinya dengan sadar kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin Roh Kudus? Yaitu ketika kita memulai hari dengan doa dan menerapkan segala firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegur dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Setiap orang pasti punya banyak kelemahan, saudara. Tapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka ia akan berkarya di dalam kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah, bahkan mengalami jalan buntu. Tetapi kalau kita selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dapat mengerti jalan mana yang harus kita tempuh atau keputusan apa yang harus diambil. Karena Roh Kudus adalah penasihat ajaib yang berbicara kepada kita dan memberi jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, semakin hidup dipimpin Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Ada tertulis, panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Inilah yang membawa kedewasaan rohani, saudara. Artinya kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan apabila kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu berikanlah keleluasaan gerak kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, saudara. Saudaraku, memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti menaklukkan kehendak pribadi kepada kehendak Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan beriringan atau seirama dengan Roh Kudus. Inilah yang disebut proses sinkronisasi, di mana kita belajar menyesuaikan diri terhadap kehendak Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau untuk kita perbuat dan mana yang Roh Kudus tidak kehendaki untuk kita perbuat. Mengapa? Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan sepenuhnya, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Meski tahu bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus, masih banyak di antara kita orang Kristen yang dalam kenyataan hidup sehari-hari justru menolak dipimpin Roh Kudus. Malah hidup menurut keinginan sendiri, hidup menurut kehendak sendiri. Inilah yang disebut hidup dalam daging.
Firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari saudaraku, hari ini kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kita dan terus dibimbing untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Ya Roh Kudus, mari pimpin hidup kami selalu, karena kami tidak mampu berjalan sendirian. Bahwa hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan ajar kami senantiasa untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.